Tak hanya masalah kesehatan tubuh, kesehatan pikiran pun merupakan masalah utama yang dapat ditemui dalam kehidupan kaum urban masa kini. Tingkat stres yang tinggi banyak memicu terjadinya masalah dan penyakit yang berasal dari pikiran. Salat merupakan salah satu metode relaksasi terbaik. Gerakan-gerakan dalam salat adalah sarana penenangan pikiran, seperti pada gerakan sujud. Sujud mengharuskan kedua tangan, lutut, ujung kaki dan dahi pada lantai. Posisi ini berguna memompa getah bening ke bagian leher dan ketiak, mencegah wasir, dan bermanfaat bagi kesehatan organ kewanitaan. Selain merupakan gerakan utama dalam sholat, sujud juga memiliki manfaat yang unik. Hasil disertasi Profesor Soleh sebagai pakar psikoneuroimunologi Universitas Surabaya mengungkap gerakan sujud yang dilakukan dengan rileks dan tidak terburu-buru dapat membantu jantung memasok lebih banyak oksigen ke otak, sehingga sel-sel dalam otak dapat bekerja sempurna. Jika hal ini dilakukan secara kontinu, maka terbukti dapat memicu tingkat kecerdasan dan daya pikir seseorang. Gerakan selanjutnya adalah duduk setelah sujud. Terdapat dua macam posisi duduk setelah sujud, yang dibedakan dari posisi kakinya. Posisi iftirosh atau tahiyatul awal bermanfaat menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Sementara posisi duduk tawaru atau tahiyatul akhir sangat baik bagi kesehatan pria. Jika dilakukan dengan benar, posisi ini dapat mencegah impotensi. Kedua variasi telapak kaki ini dapat menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak manusia. Gerakan terakhir dalam sholat adalah salam, yaitu memutar kepala secara maksimal ke kanan dan ke kiri. Walaupun terlihat remeh, namun sebenarnya gerakan ini bermanfaat untuk melemaskan otot-otot di sekitar leher dan kepala. Salam akan menyempurnakan aliran darah ke kepala, sehingga mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah. Pikiran yang tenang merupakan sumber kekuatan dalam menghadapi masalah sehari-hari. Dengan melakukan gerakan-gerakan sholat sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebugaran jasmani dan kesehatan pikiran pun dapat selalu terjaga. Semakin tingginya tuntutan kehidupan, terutama di daerah perkotaan, membuat semakin banyaknya masalah dalam kehidupan yang harus diatasi. Mulai dari hal-hal yang sederhana hingga hal-hal besar dan rumit. Tumpukan-tumpukan masalah yang terjadi dapat membuat perasaan tidak tenang, pikiran penuh, depresi, bahkan timbulnya penyakit kejiwaan.
Sadar tidak sadar, manusia membutuhkan suatu penyaluran yang mampu membantu mereka melepaskan zat-zat negatif dalam diri akibat tekanan-tekanan kehidupan tersebut. Penyaluran ini dapat melalui hobi, musik, maupun kegiatan lain yang membuat pikiran kita tenang. Tapi banyak juga yang memilih jalan yang salah dalam mencari pelarian dari masalahnya. Padahal cara ini telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbukti dapat mengganggu kehidupan manusia dan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi kita dengan ketenangan yang dapat diraih melalui sholat dan doa. Fungsi utama sholat adalah sebagai tata cara ibadah umat muslim yang diperuntukkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Esa sudah seharusnya menjadi satu-satunya tempat kita memanjatkan doa untuk memohon bantuan dalam menghadapi masalah hidup kita. Setiap gerakan sholat yang tenang, penuh konsentrasi, dan melibatkan kepasrahan secara tak langsung juga menenangkan batin serta pikiran manusia. Anjuran untuk sholat malam membantu menciptakan suasana yang semakin memperkusuh ibadah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan minta tolonglah kalian dalam menghadapi kegelisahan dengan sabar dan sholat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Kesabaran dalam sholat dan doa terbukti sangat membantu bagi mereka yang sedang dirundung kegelisahan. Secara ilmiah, melaksanakan ibadah sholat, berzikir, serta berdoa dengan khusyuk membantu terlepasnya zat-zat alami yang dibutuhkan manusia untuk menenangkan emosinya, sehingga manusia kembali seimbang jasmani dan rohaninya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Indahnya nikmat sholat yang diberikan oleh Allah sangatlah sempurna dan tak dapat tergantikan. Selain sebagai tiang agama, makna setiap doa dan gerakan dalam sholat akan sangat bermanfaat bagi tubuh, pikiran, dan jiwa.